Biasanya kami setiap 1 bulan hari Senin itu kita secara buka banner, kita lagi buka ini kesempatan untuk warga masyarakat Surabaya ataupun seluruh Jawa Timur untuk menyampaikan aspirasinya. Ini kok ada pelayanan kesehatan yang kurang karena apa? Oh ternyata di sana karena alatnya tidak ada misalnya, atau jumlah SDM kesehatannya kurang dan sebagainya. Maka kemudian perencanaan kami adalah berarti nanti perlu ditambah SDM-nya, perlu ditambah alatnya. Jadi secara tidak langsung Mbak masuk di dalam perencanaan APBD itu. Jadi Indrapura itu sesungguhnya terbuka untuk masyarakat untuk bisa menyampaikan keluhannya, curhatannya, masukannya, tidak hanya keluhan tentu ya, masukan untuk kami semua. Itu dia. Dibawa di dalam rapat-rapat kami yang ada di Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Emma Rahmawati sekarang bersama Anda di Podcast Suara Surabaya. Kawan, setiap rupiah yang Anda bayarkan melalui pajak dan retribusi daerah itu akan dikelola oleh pemerintah dalam sebuah rencana besar yang bernama APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Nah, menurut Permendagri nomor 77 tahun 2020, APBD adalah rencana keuangan tahun pemerintah daerah yang dibahas bersama DPRD dan ditetapkan melalui Perda. Di Jawa Timur, APBD tahun 2024 itu 35,16 triliun rupiah. Alokasi terbesar, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tapi tentu saja di balik itu semua kita masih dengar isu-isu yang beredar di lapangan. Ada keterlambatan pembangunan jalan mungkin di Provinsi Lumajang dan Bojonegoro. Ada juga tenaga kesehatan di Puskesmas Madiun dan Sampang yang insentifnya belum cair sampai pertengahan tahun ini. Tentu saja itu menjadi tanda tanya. Hari ini kita akan memahami uang rakyat untuk apa saja dan bagaimana DPRD khususnya Komisi C mengawal penggunaannya supaya tepat sasaran dan juga bermanfaat untuk rakyat Jawa Timur. Saya sudah bersama Ibu Hajah Lili Hendarwati. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Beliau ini anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, sekaligus juga Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dapil 1 Kota Surabaya. Betul. Kita akan kupas bagaimana APBD dengan bahasa yang lebih gampang dicerna. Kita akan ingin tahu bagaimana supaya kita masyarakat Surabaya itu bisa ikut mengawal, memahami pajak yang dibayarkan itu dikelola seperti apa. Oke, baik, kita mulai perkenalkan dulu tentang sebenarnya APBD. Kita kenalan dulu tentang APBD menurut Permendagri nomor 77 tentang rencana keuangan tahunan pemerintah daerah. Itu bisa dijelaskan ke kita semua, Ibu, seperti apa sebenarnya? Iya. Jadi APBD yang bahasa penjelasnya adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Ini memang merupakan anggaran yang itu didapat dari pengumpulan ya pendapatan daerah beserta dengan tambahan mungkin dari nasional ya kaitan dengan transfer ya dana transfer. Dan kemudian itu disusun untuk kemudian bisa dibelanjakan untuk kegiatan di daerah, baik itu modal maupun operasional. Tapi kalau untuk menggambarkan secara gampang bagi masyarakat kita mungkin seperti ini Mbak Emma. Jadi kalau kita bicara di rumah kita ada dompet besar nih, ya ada dompet besar nih. Ada dompet besar, ini ada uang yang masuk berupa pendapatan. Dan kemudian nanti tentu kita merencanakan di dalam sebuah keluarga itu untuk pembelanjaan tertentu. Ada yang kita gunakan untuk misalnya pembelanjaan modal, ya kalau modal di rumah mungkin mau beli rumah kayak, mau beli tanah kayak, beli mobil kayak. Nah itu bahasanya adalah belanja modal yang tidak habis dalam waktu hanya 1 kurun tahun gitu, 1 kurun waktu. Nah ada belanja yang kemudian juga kita gunakan dalam belanja operasional misalnya. Kalau kita mau makan kayak, terus kemudian kalau kita mau keluar jalan-jalan kayak atau bekerja dan sebagainya kita membutuhkan bensin dan sebagainya itu merupakan belanja operasional itu. Nah di pemerintah Provinsi Jawa Timur pun ataupun pemerintah kabupaten yang lain kalau kita bicara APBD ya ini besarnya
dompet yang kita punyai dalam ukuran provinsi tentunya dari uang hasil pendapatan kita, ya pendapatan asli daerah ataupun kemudian juga dari pendapatan transfer dari pusat misalnya seperti itu. Yang kemudian memang kita kotak-kotakkan di dalam pembelanjaan ini. Ada pembelanjaan modal, kalau kita kemudian misalnya mau membangun ataupun belanja yang itu tidak habis untuk satu kurun. Ya. Bangun gedung besar, beli tanah misalnya, atau beli gedung dan sebagainya. Atau beli kendaraan dan sebagainya. Kemudian ada juga belanja operasional yang kita gunakan untuk misalnya belanja pegawai, ya, atau kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan misalnya pendidikan politik masyarakat, ya, pendidikan sendiri, kesehatan sendiri yang memang itu unsurnya adalah untuk operasional, bukan tetap dalam kurun yang lama. Kemudian ada belanja tidak terduga. Nah ini kadang kan kita juga nggak tahu Mbak ya namanya kehidupan. Ada tiba-tiba ada bencana misalnya, itu menggunakan dana dari dana tak terduga tadi. Kita sebut bantuan tidak tetap BTT, ya ada di situ. Kemudian juga ada kegiatan yang seperti kemarin tiba-tiba ada COVID, ya, sehingga kita butuh penambahan terhadap dana kesehatan, misalnya kita bantu lewat dana tidak terduga itu tadi. Gitu. Nah, di sini peran dari Komisi C, Ibu dari Komisi C di DPRD Surabaya atau di provinsi di Jawa Timur, di Provinsi Jawa Timur. Sejak tahap perencanaan sampai akhir kemudian bisa disahkan di DPR itu seperti apa, Bu Lili? Jadi begini Mbak Emma, memang mungkin masyarakat kita jarang kalau tidak berkaitan dengan kami memahami betul tentang adanya kelas-kelas ini, komisi-komisi ini ya. Boleh saya jelaskan dulu ya? Boleh Bu. Jadi biar masyarakat paham. Jadi begini, kalau di DPRD Provinsi Jawa Timur kami punya 5 komisi. Ada komisi A, ini bidang pemerintahan. Dia yang bersinergi dengan mitra kerja kaitan dengan pemerintahan. Ada komisi B yang dia berada di dalam mitra kerja bersama dengan bidang ekonomi. Semua kaitan dengan perdagangan, kemudian peternakan, perikanan dan semuanya ini bermitranya dengan komisi B. Kemudian komisi C, ini komisi kami. Komisi C ini adalah satu-satunya komisi, namanya Komisi Keuangan, yang di dalam skup DPRD tugas kami adalah kaitan dengan memastikan bahwa pendapatan asli daerah kita ini, ya PAD-nya, itu tetap atau terus meningkat. Yang pasti harus terus meningkat Mbak. Ya, karena kebutuhan kita kan terus ya, pertama banyak. Kemudian ada komisi D ini kaitan dengan infrastruktur. Jadi komisi yang membidangi bidang infrastruktur yang memang dia bekerja sama dengan beberapa mitra kerja kami yang ada di pembangunan. Ya, mau PUPR, kemudian PUSDA, ya ini kaitan dengan komisi D. Kemudian ada komisi E. Nah, ini komisi yang hanya dicurhati masyarakat, Mbak. Ya. Karena dia ada di pendidikan, kemudian ada di kesehatan, kemudian ada di kesejahteraan, termasuk tenaga kerja. Ini bermitranya dengan mereka-mereka yang ada di skup kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Nah, dalam posisi kami di Komisi C, sebenarnya Komisi C ini tugasnya adalah memastikan itu tadi Mbak, di APBD bahwa pendapatan asli daerah Jawa Timur ini harus terus meningkat. Ya, kalau misalnya tahun 23 misalnya hanya dapat 22 triliun misalnya, maka tahun 24 harus bertambah, ya harus bertambah 23 triliun atau paling enggak boleh turun. Hanya pada tahun 25 ini saja Mbak Emma, karena memang ada perubahan undang-undang, namanya Undang-Undang HKPD, Hak Keuangan Pemerintah Daerah, Undang-Undang 1 tahun 22 yang ini merubah prosentase pendapatan utamanya untuk PKB, pendapatan kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, yang biasanya prosentase terbesarnya ini masuk ke provinsi, 70%-nya, kemudian 30%-nya ke kota atau kabupaten, sekarang di switch Mbak, 66% di kota, kemudian 44%-nya di provinsi. Sehingga kenapa kemudian pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Timur ini menurun sampai 4,2 triliun. Nah, jadi seperti itu. Jadi tugas dari Komisi C adalah memastikan agar di dalam penganggaran di APBD ini pendapatan asli daerah tidak turun. Artinya kami masih bisa memastikan bahwa setiap perencanaan pembangunan itu memang betul-betul ada dananya.
ada dananya dan tepat sasaran juga tentunya. Nah betul. Jadi mau ngomong mau begini A, B, C, D, tetapi kalau tidak ada uangnya. Betul. Nah, dalam hal ini Komisi C memastikan bahwa pendapatan itu harus ada sesuai dengan perencanaan kegiatan. Berarti begitu, memang pengawasannya betul-betul di Komisi C nih, betul. Bu ya. Ini salah satu yang memastikan Cekno pendapatan ini di lomba ora medun gitu ya. Tetap di situ. Oke. Baik. Bu Lili, APBD itu uang rakyat kan katanya begitu ya, yang kita sering dengarkan. Bagaimana Komisi C atau Bu Lili yang ada di dalamnya DPRD Jawa Timur tuh memastikan penganggarannya ini benar-benar tetap tepat sasaran sehingga itu tadi uang rakyat benar-benar dipakai untuk kemaslahatan rakyat juga. Iya. Betul Mbak, kalau kami ini kan tadi Komisi C memastikan adanya pendapatan masuk ya. Baik itu dari pajak, dari distribusi, dari masyarakat. Kemudian ini kan uang-uangnya rakyat ini aslinya dikumpulkan oleh pemerintah. Nah kemudian kita memastikan agar kemudian uang itu betul-betul digunakan ke masyarakat. Kalau tugasnya pembelanjaan sebenarnya lebih pada komisi yang lain, tetapi kami adalah anggota dewan yang tentu juga harus turut serta memastikan bahwa program-program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita ini betul-betul sampai kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya tadi di tahun 2024 misalnya, anggaran pendidikan kita ini sampai 27% sekian. Ya. Kalau anggaran pendidikan ini sebenarnya ditetapkan tidak boleh kurang dari 20%. Tetapi alhamdulillah pemerintah provinsi memiliki keterpihakan terhadap pendidikan. Sehingga memberikan lebih Mbak, 27% sekian. Dan itu kami memastikan agar anggaran-anggaran yang betul sudah dikeluarkan, digedok untuk sebagai sebuah perencanaan itu sampai kepada masyarakat, sampai kepada sekolah-sekolah. Sehingga masuk di dalam BOPP ya. Kemudian juga memastikan bahwa guru-guru ini terbayarkan. Ya. Kesehatan juga begitu, ada pelayanan kesehatan yang maksimal ya. Kalau kesehatan ini khusus, mungkin lebih khusus karena rumah sakit ini biasanya BLUD ya, pendapatan dari mereka dikelola oleh mereka untuk mereka sendiri gitu. Yeah. Jadi memang harus benar-benar dalam pengawasan ketat ya Bu ya, supaya anggaran ini benar-benar tepat sasaran itu tadi. Itu tugasnya di Komisi C, komisinya Ibu Lili. Ya, Ibu Lili Hendarwati, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur yang sedang ada di program Podcast Suara Surabaya. Ibu, kita masuki segmen kedua. Besarannya berapa sebenarnya Ibu anggaran yang ditetapkan oleh DPRD Jawa Timur untuk 2024-2025 ya Bu ya? Dipakainya setiap tahun Mbak. Jadi 2024 sendiri selesai. Kita buka ini sekarang 2025. Kalau sekarang 2025 ya. Kemarin kita mentargetkan kalau 2025 ini dengan kondisi kita yang juga mengalami penurunan pendapatan, perencanaan di Murni kemarin di APBD sebelum ada perubahan APBD itu sekitar 28. 28 APBD-nya. Itu 2025. 2025. Ya, tapi nanti tentu karena 2025 ini belum selesai Mbak. Masih ada, ini baru bulan Juli dan di bulan-bulan selanjutnya ini masih ada kemungkinan perencanaan berubah. Juga ada pendapatan yang berubah barangkali seperti itu, sehingga di akhir tahun nanti kita masih baru bisa lihat ya. Kalau di 2024 kemarin seperti yang tercatat di Mbak Emma tadi ada sekitar 35 ya APBD kita. 35. Dengan pendapatan asli daerahnya sendiri sekitar 23 triliun. Ya. Pendapatan yang lain ya dari transfer daerah, ada hibah, dari macam-macam ya. Intinya yang kita kumpulkan kemudian juga masih kalau nggak salah silvanya kemarin sampai 3 atau 4 triliun saya agak lupa ya. Ya sekitar segitu. Artinya masih ada sisa dari 2024 yang kemudian memang kita rencanakan kembali sebagai modal di 2025 kemudian. Gitu. Oke. Nah, banyak keluhan-keluhan yang beredar di masyarakat. Katanya kan uang rakyat, tapi ternyata masyarakat tidak benar-benar merasakan itu, Bu. Masih adalah jembatan yang masih kurang mendapatkan perawatan, jalan yang masih berlubang, infrastruktur ya Bu ya. Padahal kan katanya infrastruktur itu termasuk yang menjadi di nomor satukan lah ya, didahulukan itu dalam anggaran pendapatan APBD. Gimana Bu? Pendidikan lebih utama pendidikan di Jawa Timur. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Iya. Jadi Mbak Emma memang kalau kita melihat pendapatan asli daerah Jawa Timur ya itu sebenarnya juga sudah cukup besar.
Tetapi Jawa Timur ini termasuk provinsi dengan jumlah kabupaten kota yang terbesar ya, 38 kota kabupaten. Artinya permasalahan terkait dengan pembangunan tentu tidak sekedar menjadi tanggung jawab provinsi, tetapi ada sinergi dan kolaborasi. Ada yang memang pembangunan milik nasional, misalnya jalan nasional. Ada juga yang milik kota dan kabupaten. Ya, sehingga kita sudah mengalokasikan dana yang sebenarnya juga cukup tinggi untuk pendidikan. Tetapi kita juga paham bahwa anak-anak kita ini juga bertumbuh luar biasa. Ya. Jumlahnya juga lebih besar, ya, lebih besar dari mungkin pendanaan yang sudah kita siapkan. Sehingga kenapa sebenarnya pendidikan itu sendiri kan tidak sekedar menjadikan tanggung jawab dari pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab dari seluruh warga juga untuk turut urun, ya, sehingga betul-betul menjadi tanggung jawab kita bersama. Terkait dengan pendapatan sendiri juga begitu, Mbak. Kita ini sudah berusaha juga untuk memastikan agar belonjone lo cek longgar kita kayak gitu ya, kayak kita di keluarga kan begitu ya, Mbak. Bapaknya harus bekerjanya betul-betul sehingga kemudian ibu bisa membelanjakan dengan mudah untuk anak kesehatan, untuk pendidikan dan sebagainya. Kami pun begitu di Komisi C ini juga sebenarnya sudah berusaha untuk mencari potensi-potensi di luar kebiasaan yang tahun-tahun sebelumnya. Pengelolaan aset yang jauh lebih harus harus lebih optimal gitu, sehingga pendapatan itu juga bisa muncul dari aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kalau di bidang bisnisnya pemerintah di BUMD, kita juga selalu nge-push nih BUMD, jangan hasilnya dividennya hanya segitu-segitu saja, harus lebih besar. Ini pengeluaran ini yang kita keluarkan udah cukup banyak, ini kebutuhan masyarakat cukup banyak. Nggak hanya terasa di satu tempat saja, kita harus terasa di seluruh tempat. Di Jawa Timur tidak hanya di utara, tapi selatan dan timur semuanya harus terasa, Mbak Emma. Sehingga ya memang kita menjadi belum semuanya sempurna seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Tetapi tentu kami juga ingin selalu mendapatkan input dari masyarakat itu sendiri terkait dengan mungkin adanya pelaporan ya kaitan dengan pendidikan. Di mana sih pendidikan yang mungkin perlu untuk terus mendapatkan support yang lebih di situ. Tentu tidak selalu bahwa itu menjadi tanggung jawab provinsi dalam hal ini, tetapi nanti kita lihat ini harusnya siapa yang kemudian memberikan support terbanyak dan kita bantu juga untuk memberikan support, misalnya seperti itu. Karena pendidikan sendiri, Mbak, kalau di tingkat PAUD hingga SMP itu merupakan kewajiban dari pemerintah kota, kabupaten. Sementara kalau SMA, SMK ini di provinsi. Begitupun juga di skup yang lain. Rumah sakit itu juga ada yang di tingkat provinsi, urusannya provinsi gitu ya. Tetapi ada juga yang di kota kabupaten untuk penanggung jawabnya. Jadi begitu. Ya, jadi Ibu tadi sudah masuk ke soal pendidikan ya. Ada karena memang 20% skala prioritas 20, itu untuk minimal pendidikan 20%, ya. Minimal 27% tahun 24. Jawa Timur 27 malah ya, Bu. 27. Lebih besar. Nah, bagaimana itu benar-benar efektif dipakai untuk sekolah dengan baik, bukan hanya sekedar untuk perbaikan sekolah, tapi benar-benar dirasakan oleh si anak didik ini, siswa. Iya. Gimana, Ibu? Kebetulan tadi yang saya sampaikan, ada satu komisi di kami ini, Komisi E, yang dia memastikan bahwa perencanaan belanja yang sudah ditetapkan di APBD ini benar-benar terlaksana di sekolah tersebut. Jadi kalau misalnya itu untuk BPOPP ya misalnya, maka dana itu memang dimanfaatkan untuk itu di sekolah-sekolah. Nggak boleh dirubah-rubah, dialokasikan yang lain ya, Bu, ya. Itu untuk operasional di sekolah. Kalau ini ada dana untuk misalnya kaitan dengan penggajian guru misalnya, ya memang harus sampai ke situ. Kalau infrastruktur ini biasanya lebih banyak dari bantuan dari nasional, Mbak. Masih banyak juga bantuan dari nasional, walaupun kita di provinsi pun ada ya sebagian yang juga mengalokasikan untuk infrastruktur. Jadi seperti itu, kepastian di dalam pelaksanaan pengawasannya ada di Komisi E ini. Iya, seperti itu. Oke, itu harus dipastikan benar oleh Komisi C, Bu ya. Tentu. Bahkan Komisi yang tadi pendidikan, ya, Komisi E. Tapi Komisi C kan juga harus memastikan, Bu, kalau ini benar-benar sampai ke pelosok, bukan hanya di katakanlah mungkin di beberapa kabupaten kota, tapi hanya di kota-kotanya saja gitu, nggak sampai ke pelosok-pelosok gitu, Bu. Dalam posisi kami sebagai Komisi C, tugas kami hanya terkait dengan pendapatan, bagaimana mengoptimalkan pendapatan itu tadi. Tetapi
dalam peran kami sebagai anggota dewan di dapil, kami harus memastikan bahwa dapil kami ini benar-benar tidak ada yang tidak ada yang kemudian kurang terlewat. Maka saya kalau Bu Lili ini sebagai Komisi C di DPRD Provinsi Jawa Timur ikut bersama-sama dengan teman-teman di komisi yang lain memastikan bahwa optimalisasi pendapatan ini betul-betul ada. Tetapi dalam posisi Bu Lili ini sebagai wakil di dapil, nah ini sering turun jalan-jalan kemudian mendengarkan keluhan masyarakat, entah itu kaitan dengan pendidikan, nggak bisa bayar SPP misalnya karena di swasta dengan pendapatan yang kurang. Nah ini kan kita yang harus turut di sini, maka kita usulkan adanya beasiswa misalnya, atau kemudian juga kita usulkan kaitan dengan membantu penahanan ijazah anak-anak yang memang belum sempat terbayar misalnya, ya seperti itu. Jadi di sini dua fungsi yang benar-benar jalan bersamaan ya Bu ya. Begitu. Ya. Oke, kembali kepada fungsi tadi Ibu memastikan kalau itu sampai ke pelosok desa. Tadi mungkin bukan tugasnya Ibu ya, tetapi sebagai dapil satu, Ibu bisa memastikan bahwa itu benar-benar sampai di rakyat atau di masyarakat tertinggal sekali. Tapi masing-masing ada ininya Mbak, ada wakilnya. Jadi kan kalau Bu Lili ini kan dapilnya hanya Surabaya. Jadi Bu Lili memastikan di Surabaya. Sementara teman-teman di dapil yang lain. Tapi kan laporan-laporannya juga masuk kan Masuk. Makanya ada istilahnya rises itu Mbak. Ada rises Dewan, Jaring Aspirasi Masyarakat. Itu sesungguhnya kan kesempatan warga untuk menyampaikan apa yang menjadi curhatannya di daerahnya masing-masing. Maka ketika ada anggota dewan melakukan jaring aspirasi atau rises di dapilnya, pastikan bahwa masyarakat datang untuk menyampaikan aspirasi. Nah, termasuk soal memastikan bahwa dana ini nggak ada yang bocor, tidak ada penyalahgunaan. Itu Komisi C bagaimana perannya di sini? Ada di Banggar. Jadi ada satu badan namanya Badan Anggaran. Ini adalah salah satu badan yang memang fungsinya untuk memastikan bahwa anggaran itu betul-betul dipergunakan sebagaimana yang direncanakan. Ya. Jadi ini tidak di komisi tapi lebih banyak di badan anggaran ini tadi. Jadi kayak perencanaan pendidikan loh, kemarin kita targetkan sekitar misalnya 27%, betul tak itu sudah terserap misalnya. Terus untuk apa aja misalnya yang lain-lain dan sebagainya. Kalau sisa ini kelihatan Mbak kan ada namanya angka Mbak. Iya betul. Namanya angka. Ada angka segini, kemudian menjadi silpa. Ini harus digunakan untuk apa? Yang prioritas apa yang harus kita lakukan? Nah, itu ada di badan anggaran. Tapi Komisi C bisa. Komisi C karena kami ini kan push atau melihat, mengingatkan Banggar gitu bisa juga Ibu? Bukan mengingatkan, karena kami juga beberapanya adalah anggota Banggar. Jadi Bu Lili jadi anggota dewan itu selain di komisi dia berada di beberapa badan. Ada badan anggaran, musyawarah, ada badan anggaran, ada Bapemperda, ada BK, ada itu ada 4 itu ya, ada badan itu. Bu Lili kebetulan di Komisi C dan juga di Badan Anggaran. Jadi lebih efektif ya. Lebih efektif. Lebih efektif untuk melihat anggaran yang sudah ditetapkan ini benar-benar tepat sasaran atau enggak. Kalau lagi diskusi rapat gitu ada tarik ulur nggak sih Bu? Pasti ada Mbak. Tarik ulurnya seperti apa? Bisa diceritakan juga mungkin? Tarik ulurnya misalnya seperti ini. Kalau TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, itu berbicara dengan kami, mereka kan biasanya sudah merencanakan sebuah pemrograman misalnya program. Ada program ABC di dinas di OPD misalnya. Ini kok identik dengan infrastruktur ya, sementara kami misalnya sebagai wakil rakyat masih mendengar keluhan kaitan dengan pendidikan misalnya. Kenapa tidak kemudian anggaran yang direncanakan untuk infrastruktur itu kita geser di pendidikan? Ini harus diketok bareng Mbak antara TAPD itu tadi dengan Banggar. Kalau Banggar tidak setuju apa yang direncanakan oleh mereka tidak bisa. Jadi persetujuan terkait dengan pelaksanaan APBD ini adalah persetujuan dua sisi antara eksekutif dengan legislatif. Jadi itu yang kita lakukan di Badan Anggaran untuk memastikan bahwa prioritas-prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat ini betul-betul direncanakan oleh TAPD kemudian bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi tarik ulurnya di situ ya? Tarik ulurnya di situ. Itu tadi program misalnya mau bikin pelengsengan kali, tapi pelengsengan kali yang mungkin tidak terlalu efektif, tidak banyak yang menggunakan atau misalnya gitu ya. Jalan atau apa atau apapun itu yang kami melihat ini prioritasnya nanti saja. Ini bisa dilaksanakan pada tahun ini misalnya, tahun berikutnya misalnya.
tahun sekarang yang lebih penting adalah agar anak-anak kita ini bisa belajar dengan tenang, kemudian mendapatkan buku dengan baik gitu ya. Kayaknya perlu beasiswa. Bagaimana kalau kemudian penganggaran itu kita geser ke beasiswa? Atau misalnya gini, dengan rencana Bu Gub sekarang untuk menjadikan Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara di RPJMD ini seperti itu. Memastikan bahwa tahun emas 2045 kita sudah maju. Maka pastikan bahwa pendidikan anak-anak kita nggak ada yang tergeser-geser. Tidak boleh ada anak Indonesia yang anak Jawa Timur utamanya, anak Jawa Timur yang tidak sekolah. Semuanya harus sekolah gitu ya. Harus berpendidikan misalnya. Maka ini harus mendapatkan perhatian khusus. Itu sektor-sektor yang terkalahkan itu gimana Bu? Mau terkalahkan dalam tanda kutip ya Bu ya, kayak tadi. Ini pelengsengannya nanti dulu. ini yang kayaknya lebih itu gimana memprosentasekan. Mungkin bagi si yang tinggal di tempat ini itu lebih butuh pelengsengan ini segera gitu. Tapi mungkin ada pihak lain yang bilang, pendidikannya duluan deh. Itu gimana Bu? Bahasa prioritas. Bahasa prioritas yang kita sampaikan. Ya. Jadi prioritas ini bagaimanapun kalau kami ini kan berpihaknya kepada masyarakat, maka masyarakat yang utama misalnya. Kalaupun sebenarnya kalau infrastruktur juga mungkin jarang ya, kemudian dalam hal tertentu itu mendapatkan itu dari prioritasnya jauh lebih kecil dibandingkan pendidikan dan kesehatan. Dan kita berharap juga ada bantuan dari pemerintah pusat karena bagaimanapun juga Jawa Timur ini juga penyumbang terbesar cukai rokok di Indonesia. Tapi katanya triliun loh, Mbak. Gede juga loh Bu yang ininya Bu, yang rokok-rokok ilegalnya juga di Jawa Timur. Itu. PR juga itu ya Bu ya. Tapi bagaimanapun juga kan kita bisa melihat bahwa Jawa Timur ini penyumbang 130 triliun untuk pemerintah pusat. Dari cukai rokok. Ya. Iya, itu besar banget loh. 130 triliun. Iya. Nah, dan kita mendapatkan sampai sekarang ini kan baru berapa 800 miliar kalau nggak salah. Ya. Artinya kalau kita kita maunya semuanya mau ya. Mbok yo gitu ya, pemerintah pusat itu memberikan persentase yang lebih untuk Jawa Timur. Bukan hanya karena kita memberikan banyak dalam penghasilan untuk pemerintah pusat, tetapi masyarakat kita di Jawa Timur ini loh penduduknya besar. Ya. Kemudian juga 38 kota kabupaten. Dengan rentang yang begitu berbedanya karena memang juga sumber daya masyarakat ataupun sumber daya manusianya kan berbeda. Ayo kalau misalnya mau ini, ayo kita bantulah gitu Jawa Timur. Ayo dong ditambahin gitu ya. Sambil dorong-dorong pemerintah pusat ini utamanya teman-teman yang di DPR ini juga biar mereka juga bergerak untuk kemudian memperhatikan Jawa Timur. Jawa Timur butuh dana pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Karena tahun ini kehilangan 4,2 triliun. Bagaimana agar pendapatan kita juga terus bertambah, termasuk juga peran serta Jawa Timur ini tidak boleh dilupakan di pusat. Bahwa kita punya peluang yang lebih banyak, pendapatan yang lebih banyak dibandingkan daerah-daerah yang lain di Indonesia. Bu Lili, kembali ke efektivitas APBD Jawa Timur supaya tepat sasaran. Pernah ada evaluasi begitu Ibu atau evaluasi dilakukan per berapa bulan sekali dengan siapa saja gitu Bu? Iya, kalau APBD itu biasanya kita ngobrolinnya dengan teman-teman OPD termasuk juga dengan badan biro PAPD itu 3 bulan sekali Mbak. Yang kayaknya sering juga ya, sebenarnya rutinitas mungkin 3 bulan sekali karena memang ada kaitannya dengan pertama perencanaan APBD itu sendiri. Kemudian perubahan, ketika ada perubahan APBD. Kemudian juga dalam setiap, kalau APBD kan nanti kita masih membicarakan perencanaannya dalam KUA PPAS-nya, perencanaan programnya. Itu kita obrolin juga dengan mereka. Pendapatannya betul hanya segini gitu. Bisa nggak kalau misalnya kita target segini misalnya. Targetnya biasanya 16 miliar misalnya. Bisa nggak kalau 17 miliar tahun ini? Di murni itu di APBD murni sebelum ada perubahan misalnya. Kalau mereka bilang iya, alhamdulillah ada tambahan untuk APBD murni kita. Nah sekarang kita pun juga sedang melakukan pengawasan ini dalam konteks kalau kami di Komisi C tentu di pendapatannya juga memastikan bahwa di pendapatan kita ini juga meningkat. Walaupun kemarin sudah ditarget Mbak.
target ini kan bisa berubah, digoyang lagi, bisa ditambahin. Kalau kita melihat ada potensi yang lain, ini di peternakan misalnya, lagi banyak MBG, pasti mereka supportnya kan perikanan, apa namanya peternakan tadi misalnya dagingnya, ayamnya, telurnya, pendapatan pasti bertambah. Beda sebelum ada program itu misalnya. Nah maka kita juga ini bisa nggak misalnya ditambah ini gitu. Ya, ini yang kita biasanya sekaligus melakukan evaluasi terhadap OPD kita, bisnis kita. Ya. Baik, Ibu Lili dari Komisi C DPRD Jawa Timur. Seringkali kita itu Bu, masyarakat di radio nih kadang-kadang ya. Saya sudah bayar pajak sekian. Ini harusnya pajak saya dikembalikan dalam bentuk jalan yang baik gitu ya. Jalan yang mulus. Padahal nggak semudah itu memahaminya kan Bu. Bukan kamu bayar terus oke, ini untuk ini gitu. Nggak semudah itu kan, kita harus kelola dulu ini untuk apa, mana prioritas. Gimana Ibu memaham atau memberi pemahaman yang lebih mudah ke masyarakat tentang APBD ini, khususnya APBD Jawa Timur. Iya. Jadi kebutuhan kita ini kan memang banyak ya Mbak. Jadi kalau dikatakan memang ada kebutuhan kaitan dengan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan itu sendiri, ada kaitan dengan infrastruktur. Nah kalau kemudian masyarakat ini melihatnya hanya dari satu sisi misalnya, oh kok jembatannya jebol misalnya ya, atau ini jalannya rusak berlobang, misalnya. Ini APBD-nya gimana? Nah, ya APBD-nya gimana? Sementara mereka lupa bahwa ada anak tetangga di sebelah ini yang kemarin tidak bisa sekolah, akhirnya mendapatkan gratis misalnya. Itu sesungguhnya dari pembayaran pajak kita. Jadi masyarakat ini begini. Mungkin yang perlu dipahami bahwa pendapatan ini dari beberapa unsur, memang dari pajak utamanya yang terbesar kalau di Jawa Timur memang dari sektor pajak kendaraan bermotor. Jadi apa yang mereka lakukan dengan membayar pajak ini kan sesungguhnya merupakan bagian dari peran serta mereka di dalam pembangunan daerah itu sendiri. Pembangunan ini tidak sekedar kaitan dengan infrastruktur. Kita maunya misalnya begini pada protes, ya udah kalau kita bayar pajak ya nanti gunakan aja untuk menyelesaikan jembatan, untuk jalan misalnya begitu. Kan tidak seperti itu. Ada kebutuhan lah kesehatan gimana? Pendidikan bagaimana? Kemudian unsur-unsur yang lain misalnya kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat misalnya. Banyak sekarang perempuan-perempuan yang mungkin single mom yang dia butuh ditopang ekonominya. Tidak sekedar kemudian diberikan bantuan tetapi juga dibantu dengan pemberdayaan. Nah itu kan juga dari dana-dana itu. Jadi kita memplot-plotkan dana ini berdasarkan kebutuhan yang menjadi prioritas di Jawa Timur. Nah, kalau kaitan dengan jalan dan sebagainya memang sekali lagi kita masih mungkin ya memang harus terus mengoptimalisasi pendapatan Mbak. Ya. Termasuk juga begini Mbak Emma, sekarang misalnya masyarakat kita kan maunya kan juga free pajak. Ini lagi namanya pemutihan Mbak. Pemutihan. Selalu ditunggu-tunggu itu Bu. Kalau Bu Lili kan sangat mendukung itu gitu ya. Kalau sepanjang itu memang dimanfaatkan betul-betul untuk masyarakat yang tidak mampu. Maka kebijakan pemerintah kita ini nyepil sedikit kaitan dengan pemutihan pajak Mbak Emma. Ini kan untuk mereka yang memang tidak mampu, yang tergolong di dalam masyarakat yang tidak mampu melalui data pemerintah pusat maupun yang memang mereka ber-SKTM. Ya, ini kan dibebaskan pajaknya yang kemarin sepeda motor Mbak, bukan mobil Mbak, mobil ya. Jangan berat Mbak. Yang ojol banyak itu ya Bu ya, banyak ojol, yang dapat itu juga dibebaskan. Nah, kalau yang punya kendaraan roda 4 ya kita berharap bagaimanapun juga kita melihat secara ekonomi mereka jauh lebih tinggi dibandingkan masyarakat. Ayo nilai kontribusi kita bersama untuk pembangunan ini ya dari mereka-mereka yang berpunya ini. Mudah-mudahan mereka juga tidak merasa dianaktirikan, tetapi alhamdulillah mereka kan sudah punya rezeki yang lebih. Dukungan support terhadap pembangunan Jawa Timur ini sangat dibutuhkan dari mereka-mereka yang memang sudah secara ekonomi mandiri seperti ini. Ada pemahaman bahwa mereka yang dianggap berpunya itu bisalah membantu saudara-saudaranya yang belum secara ekonomi masih belum baik. Gitu ya. Oke, tapi Bu kalau ngomong kita anggota dewan itu kan perwakilan masyarakat ya di dewan sana. Apakah sebenarnya masyarakat itu juga boleh terlibat ya Bu ya dalam
pembahasan APBD secara tidak langsung ya, secara tidak langsung. Bagaimana, Bu? Sebenarnya bisa, Mbak. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa masyarakat ini punya kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Dewan. Kalau regulernya ada di dalam reses. Pada masa reses itu ya. Masyarakat. Tetapi sebenarnya beberapa dewan termasuk saya pun terbuka kesempatan untuk mereka selalu memberikan masukan kepada kami. Di ruang fraksi PKS biasanya kami setiap 1 bulan hari Senin itu kita secara buka banner kita lagi buka ini kesempatan untuk warga masyarakat Surabaya ataupun seluruh Jawa Timur untuk menyampaikan aspirasinya. Tetapi sebenarnya setiap hari mereka ada yang datang ke fraksi, Mbak, menyampaikan, menyampaikan. Itu secara tidak langsung memang memberikan masukan kepada APBD. Walaupun tidak, mereka kan kaitannya mungkin kesehatan. Bu, ini saya pelayanan kesehatan di sini kurang gitu. Kemudian kalau kami melemparkan ke teman-teman di Komisi E misalnya, ini kok ada pelayanan kesehatan yang kurang karena apa? Oh, ternyata di sana karena alatnya tidak ada misalnya. Atau jumlah SDM kesehatannya kurang dan sebagainya. Maka kemudian perencanaan kami adalah berarti nanti perlu ditambah SDM-nya, perlu ditambah alatnya. Jadi secara tidak langsung, Mbak, masuk di dalam perencanaan APBD itu. Jadi bentukannya masyarakat bisa datang ya, betul, bisa datang ke perwakilannya gitu ya dari di Indrapura, monggo silahkan. Kapan ini Mbak Ima ke Indrapura? Langsung ketemu Bu Lili ke Komisi C, bisa langsung ditemui ya? Bisa langsung ditemui ya Bu ya, asal jangan masa reses ya. Kalau masa reses Ibu yang datang ke masyarakat. Iya, asal tidak pas ada kegiatan yang lain. Nah. Jadi kalau saya ini cenderung kalau tidak ada kegiatan lain, tidak ada kunjungan kerja ataupun tidak ada reses ataupun tugas partai, karena ini bagian dari orang partai Mbak, dari kepada ya. Jadi kami tetap standby di fraksi untuk kemudian menerima masukan-masukan dari masyarakat. Jadi Indrapura itu sesungguhnya terbuka untuk masyarakat untuk bisa menyampaikan keluhannya, curhatannya, masukannya, tidak hanya keluhan tentu ya, masukan untuk kami semua. Itu dia. Dibawa di dalam rapat-rapat kami yang ada di Dewan. Ya. Rumah rakyat ya Bu? Rumah rakyat. Jadi rakyat boleh datang ke DPRD Jawa Timur. Iya. Komisi C harus memastikan bahwa anggaran yang sudah ditetapkan, yang sudah dibuat, ini uangnya ada, tapi uang ini benar-benar dipakai untuk A, B, C, tepat sasaran, tidak digunakan untuk yang lain gitu ya. Bagaimana Bu ininya? Supaya memastikan itu gitu ya, nggak cuman pembangunannya saja, tetapi juga memastikan ini untuk kesetaraan semuanya. Tadi sudah terjawab sih sebenarnya. Tapi Ibu itu turun ke jalan langsung atau bagaimana? Melihat langsung di lapangan. Ini hasil anggaran yang kemarin diperuntukkan. Benar ternyata untuk ini. Itu Ibu turun langsung? Dalam posisi saya sebagai wakil rakyat, Mbak, saya sering jalan-jalan, Pak. Sering jalan-jalan ya di gang-gang, kita melihat kondisi teman-teman misalnya dalam pemberdayaan UMKM, misalnya butuh ini dan sebagainya. Kalau kita bicara dalam perangkaannya di Banggar misalnya, pendidikan 27,6 misalnya. Kemudian kesehatan 16 sekian persen. Kemudian infrastruktur 6 sekian persen. Dan kemudian masih ada keluhan, maka tentu kita memastikan, di sana di sub misalnya ada jomplangan sepur. Iya, ini apa Bu? Jomplangan sepur. Paling gampang. Perlintasan kereta api. Bahasanya ya, perlintasan kereta api yang di sana butuh untuk dibenahi atau tidak ada perlintasan kereta api. Itu kan harus ada. Kemarin dananya dibawa kemana saja misalnya. Nah, ini kan juga kita pastikan, Mbak. Jadi memang sebenarnya ada perangkaannya. Bukan angkanya ya, angkanya. Kemudian angka itu digunakan untuk apa aja? Itu kan mereka sudah merencanakan. Nah, itu yang kita terus pastikan lewat masing-masing komisi. Ya. Sesuai dengan komisi. Masyarakat ternyata boleh terlibat dalam mengetahui APBN atau APBD kita ini dipakai untuk apa. Ya, jadi kita boleh mengawasi, kita boleh datang ke rumah rakyat, ke gedung DPRD Jawa Timur. Bagaimana Ibu melihat masyarakat Jawa Timur? Apakah mereka sudah cukup peduli dengan penggunaan anggaran ini dan cukup aktif mengawasi penggunaan APBD Jawa Timur ini, Ibu? Iya, kalau saya melihat masyarakat Jawa Timur memiliki kepedulian, Mbak Emma. Gitu. Kita lihat
dari banyaknya masukan-masukan kepada kami, baik itu lewat medsos misalnya, maupun lewat ketika kami turun. Itu rata-rata mereka mesti cerita nih, Bu ini kok begini, Bu ini kok kurang begini ya. Terus kemudian tamu-tamu kami pun yang datang, ini sesungguhnya sangat kompleks, macam-macam Mbak. Ya. Ada dari warga, ada dari warga biasa, ada dari tokoh-tokoh kampung, RT, RW, begitu, kelurahan. Kemudian ada juga yang dari komunitas-komunitas begitu. Kemudian juga ada yang lain dari unsur-unsur yang lain. Jadi bahkan sekolah misalnya kayak dulu ada beberapa sekolah yang datang terkait dengan Mbak komite yang tidak boleh mengambil uang juga. Nah, itu juga ada yang laporan, Bu kami ini komite ini hanya ingin untuk mendorong mensupport sekolah agar kemudian bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Nah ini satu sisi Mbak, kan warga itu ada curhatnya. Jadi kami ini kadang sebagai penengah ya Mbak ya. Ada yang curhat. Curhat karena berat adanya banyak usulan di sekolah, ada urunan banyak gitu curhatnya ke kami. Nah sisi yang lain gurunya juga gitu curhat. Ini kurang dananya karena memang harus begini, operasional harus begini, ada penambahan guru-guru honorer dan sebagainya. Itu jadi tempat curhatnya jadi kami nih Mbak. Maka kenapa kami kemudian ketika membahas terkait dengan angka-angka ini, kami harus memastikan bahwa angka yang digulirkan itu memang diprioritaskan untuk kegiatan A, B, C, D sesuai dengan prioritasnya. Jadi masyarakat Jawa Timur boleh ya Bu boleh mengetahui seberapa efektif anggaran yang sudah dialokasikan, dipakai untuk apa saja, sudah tepat sasaran atau belum, itu masyarakat Jawa Timur boleh tahu. Boleh datang ke DPRD Jawa Timur di Jalan Indrapura gitu ya Bu Lili ya. Iya betul. Baik, terima kasih Bu Lili atas penjelasannya tentang efektivitas anggaran APBD Jawa Timur itu untuk apa saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kawan, diskusi sudah jelas ya. Tadi ya APBD bukan hanya angka-angka saja, tetapi juga rencana nyata untuk pembangunan dan kesejahteraan kita sebagai warga Jawa Timur. Tapi yang tadi mungkin Anda sudah dengar, ada tantangan-tantangan dalam merealisasikannya di lapangan. Seperti apa? Mulai dari terlambatnya pembangunan infrastruktur barangkali sampai persoalan pembayaran insentif, tenaga kesehatan, berbagai hal masalah yang ada di lapangan. Itu tentu saja menjadi PR. APBD Jawa Timur 2024 yang mencapai 35,16 triliun rupiah wajib bersama-sama supaya setiap uang yang kita kumpulkan bersama dari masyarakat Jawa Timur itu kembali digunakan untuk rakyat dalam bentuk pelayanan, fasilitas, dan juga kesejahteraan pastinya. Karena pada akhirnya ketika masyarakat memahami dan juga peduli pada APBD, maka pengawasan publik akan menjadi lebih kuat, transparansi terjaga, dan kesejahteraan bukan lagi sekedar janji. Nah, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama Podcast Suara Surabaya. Sekali lagi terima kasih. Satu hal yang ingin saya sampaikan, kita harus bersama-sama tetap kritis, tetap peduli karena uang rakyat adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.